Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jal di malam yang cerah ini. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Pelajaran kita di malam Ahad adalah aqidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhu As-Sunnah. Satu pekan yang lalu kita sudah membaca dan juga menyelesaikan ada 3 golongan, ya, 3 jenis dosa gitu ya, yang dengannya seseorang dihukum sampai mati berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath al-thaybuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu sebab dari 3 sebab. Yang pertama, al-thaybuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Yang kedua adalah wa nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang murtad keluar dari agama Islam. 3 golongan ini adalah orang-orang yang dihukum dengan hukuman mati. Kemudian kita sebutkan juga beberapa hal-hal lain yang dengannya seseorang dihukum sampai mati juga dalam syariat Islam, ya, dalam hukum Islam. Di negeri yang situ ditegakkan hukum-hukumnya dengan hukum Islam. Kemudian di malam hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru dalam kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa kullu syai'in mimma
aujaballahu alaihi al-fanaa yafna illa al-jannah wan nar wal arsha wal kursi was sur wal qalam wal lawh laysa yafna syai'un min hadha abada thumma yabathu Allahu ala khalqa ala ma amatahu alaihi yawmal qiyamah wa yuhasibuhum bima syaa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir wa yaqulu lisa'il khalqi mimman lam yakhluq lil baqa kunu turaba. Segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk fana, maka ia akan fana. Kecuali surga dan juga neraka, dia akan ada untuk selama-lamanya. Termasuk juga para penghuninya, kekal selama-lamanya. Wal arsya, kemudian arsh, kursi, sur. Ma makna sur? Sangkakala, wal qalam, wal lawh, laisa yafna syai'un min hadza abada. Poin-poin yang disebutkan ini mereka tidak akan fana untuk selama-lamanya. Tidak fana ya. Maknanya akan senantiasa ada. Namun tetap mereka ini pernah didahului dengan ketiadaan. Kemudian Allah Azza wa Jalla yab'atsullahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yaumal qiyamah. Allah nanti akan membangkitkan para makhluknya dengan keadaan yang mereka mati di atasnya nanti di hari kiamat. Wa yuhasibuhum bima syaa, dan Allah akan memperhitungkan amalan-amalan mereka. Fariqun fil jannah, ada orang yang dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, dan juga ada orang yang berada dalam neraka sa'ir. Dan Allah berfirman kepada seluruh makhluk yang dia tidak diciptakan untuk ada selama-lamanya, kunu turaba, jadilah kalian semua tanah. Jadilah kalian semua tanah. Kunu turaba. Wa kullu syai'in mimma aujabahu Allah 'alal fana yafna, dijelaskan di sini. Aqulu al-jannah wan nar wal 'arsh wal kursi wa tamamun 'inda lam yakhluq syai'un min hadha lil fana. Bal hiya makhluqah qabla samawati wal ard. Wa 'inda fana'i hadzal kauni la tafna bal hiya baqiyah. Surga, neraka, arus, kursi dan seterusnya, mereka tidak diciptakan untuk fana, yakni mereka akan ada untuk selama-lamanya. Bal hiya makhluqah, bahkan mereka telah lebih dahulu ada sebelum diciptakannya langit dan juga bumi. Maka ketika terjadi hari kiamat, mereka itu tetap ada. Ketika terjadi hari kiamat, mereka tetap ada, tidak hancur. Bal hiya baqiyatun, fal jannah mu'addatun li ahliha wan nar mu'addatun li ahliha. Surga disiapkan nanti untuk para penduduknya. Itu maknanya surga sudah disiapkan siapa saja yang akan memasukinya. Dan juga neraka sudah disiapkan bagi siapa saja yang akan memasukinya, ada ahlinya, ada ahli surga, ada ahli neraka. Wa ba'dal ba'thi wal hisabi sayadkhulu kullu darin man aradahumullahu laha ayadkhuluha bi'amalihim. Nanti setelah ada hari kebangkitan dan manusia sudah dihisab, diperhitungkan amalannya, seluruhnya akan memasuki tempat-tempat yang sudah Allah sediakan
tergantung dengan amalannya masing-masing. Allah berfirman, wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahadan. Dan para manusia akan mendapatkan apa yang dahulu mereka kerjakan, dan Allah tidak menzalimi seorang pun juga. Wa ahlul jannati saya'murunaha wa yabqawna fiha ila ma la nihayah. Penduduk surga mereka akan memasuki surga, hidup di dalamnya. Wa yabqawna fiha, dan akan senantiasa ada di dalam surga itu ila ma la nihayah, sampai kapan? Tidak ada batasnya. Jadi mereka akan tetap di surga yang tidak ada batas akhirnya. Gampangnya, tidak ada batas akhirnya, mananya untuk selama-lamanya. Wa ahlun nar, kemudian juga penghuni neraka, mereka akan ada terus sampai selama-lamanya. Illa narul muwahhidin, kecuali neraka yang disediakan atau yang dimasuki oleh orang-orang yang bertauhid dari kalangan umat Islam. Jadi neraka yang kekal adalah neraka yang dimasuki oleh orang-orang kafir dan munafik. Adapun neraka yang tidak kekal, yakni dia dipakai hanya untuk mengazab kalangan orang-orang yang beriman namun terjerumus kepada dosa-dosa, itu akan hilang juga nanti. Illa narul muwahhidin alladzina yu'adzibuna bi dzunubin irtakabuha, kecuali neraka orang-orang yang bertauhid, yang mereka diazab di dalamnya disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan atau yang mereka lakukan. Tsumma yakhrujuna minha ilal jannah, kemudian mereka nanti akan keluar dari neraka yang sementara itu menuju surga. Amma narul kuffari wal munafiqina alladzina kataballahu alaihimul khuluda fa sayabqawna fiha ila ma la nihayah. Adapun neraka orang-orang kafir dan juga munafik yang Allah sudah tuliskan kepada mereka untuk kekal selama-lamanya, mereka akan tinggal di dalam neraka tersebut sampai tidak ada batasnya lagi, tak terbatas selama-lamanya. Faqauluhu thumma yabkhullahu al-khalqa ala ma amatahum alayhi yaumal qiyamah ila akhirih, ay Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan para makhluk sesuai keadaan mereka ketika mati, sesuai dengan keadaan mereka ketika wafat. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa yuhasibuhum bi a'malihim, dan Allah akan memperhitungkan amalan-amalan mereka. Wa yajzihim 'alaiha, dan akan diberikan ganjaran atau balasan bagi perbuatan baik dan juga perbuatan yang buruk. Walillahi fi ibadihil hikmatu al-balighah, dan bagi Allah memiliki hikmah yang sangat indah dalam penciptaan hamba-hambanya. Walahu 'alaihimul hujjah ad-damighah wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan sekali-sekali Allah tidak akan menzalimi seorang pun juga. Maka orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kelakuannya sendiri, sebagaimana orang yang masuk dalam surga disebabkan oleh rahmat Allah dan amalan-amalan yang mereka lakukan. Itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Wa kullun sayujza bima amil, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Setiap orang akan dibalas dengan perbuatan atau kelakuannya, amalannya ketika di dunia. In khairan fa khairun, kalau baik maka baik pula. Wa in syarran fa syarrun, kalau buruk maka buruk juga. Di dalam surat apa ini? Al-Zalzalah. Bagaimana ayat terakhirnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran
yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sedikit, maka dia akan melihat kebaikannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sedikit, dia akan melihat balasan atau ganjarannya. Wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yakhluq lil baqa kunu turaban. Dan Allah Azza wa Jal nanti akan mengatakan kepada seluruh makhluk yang tidak ditakdirkan untuk fana, yang tidak ditakdirkan untuk hidup, Allah akan mengatakan kunu turaban, jadilah kalian semua tanah. Itu. Ya, mereka ini memang tidak diciptakan untuk kekal abadi. Gitu. Allah akan mengatakan jadilah kalian tanah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Naba, ada nggak di situ catatan kakinya? Nggak ada. Nah, di situ disebutkan, ada di kitab aslinya ada catatan kaki, ada di bawah, ada ya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan di hari itu orang kafir akan mengatakan, ya Allah, sekiranya saya ini adalah tanah saja. Annahu waradat atharun an Abi Hurairah. Bahwasanya ada riwayat dari Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Amr dan dari selain sahabat keduanya. Perhatikan ya, anna dzalika hina yahkumullahu bainal haywanat hatta innahu yaqtasu lisyatil jama'i minal qurna fa wa idza faragha qala laha kunu turaban. Ya, riwayat ini dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr dan selain dari keduanya, orang kafir ini mengatakan seandainya saya menjadi tanah saja, yaitu ketika Allah Azza wa Jal memberi keputusan gitu. Ya. Menyelesaikan urusan di antara para haywanat, di antara para hewan, menjadi hakim di antara para hewan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah memberikan keputusan kepada para hewan yang suka ribut, yang suka berantem gitu ya. Kalau ikan cupang kan disengajain itu ya. Ikan cupang itu kan disengajain. Ngadu cupang. Itu kan biasa anak-anak gitu ya, dikurung di kolong tempat tidur, tempat-tempat yang gelap, dikasih daun ketapang, disekap selama 2 bulan, nanti dikeluarkan. Nah, itu galak banget itu. Karena dia stres, mungkin lapar juga kan, ketemu musuh langsung berantem, ribut. Nanti taruhan tuh biasanya anak-anak kecil. Itu dulu ya, kalau sekarang anak sekarang mungkin nggak main seperti itu lagi. Nah itulah main HP. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadi hakim, memutuskan urusan di antara para hewan, sampai-sampai diberi kisoslah seekor kambing yang memiliki tanduk dengan seekor kambing yang tidak memiliki tanduk. Kisos ya, diapain? Dikisos, dibalas gitu. Kambing yang bertanduk menyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Itu Allah yang memutuskan. Setelah selesai semuanya, Allah mengatakan kunu ini kan muannats ya. Kuni turaban. Jadilah kalian wahai para hewan, jadilah kalian tanah. Fatasiru turaban, maka mereka berubah menjadi tanah. Gitu. Fayatamannal kafiru 'inda dzalika ayyakuna turaban. Maka orang kafir menghayal. Apa ya? Maka orang kafir berharap, tapi ini harapan yang tidak mungkin. Ini harapan kosong, tidak mungkin. Hanya mengharap
tapi tidak melakukan pekerjaan gitu. Kan juga ada banyak orang gitu ya. Hanya mengharap saja, berhayal saja, tapi tidak melakukan action gitu, nggak ada aksinya. Nah, orang kafir dia berharap, tapi ini hal yang sudah tidak mungkin akan terjadi. Fayatamannal kafiru 'inda dzalika ayyakuna turaban. Maka orang kafir di saat itu berharap dirinya menjadi tanah. Wa yaqul ya laitani kuntu turaban. Wa qad warada hadzal ma'na fi hadis sur. Dan juga ada riwayat lain yang semakna dengan ini dalam hadis tentang as-sur, hadis yang panjang. Oh iya, kembali ya. Allah akan mengatakan kepada seluruh makhluk yang tidak diciptakan untuk ada selama-lamanya, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Wa aqulu tanqasimul awalim ila qismain aqilun mukallaf wa ghairu aqilin wala mukallaf. Fal awalim al mukallafa al jin wal ins humul ladzina yuhasabuna yaumal qiyamah wa yujzauna ala maqtarafu. Wa amad dawab, oh iya, disebutkan di sini tanqasimul awalim ila qismain. Makhluk itu terbagi menjadi dua. Atau alam semesta terbagi menjadi dua. Atau lebih gampang lagi, makhluk atau ciptaan Allah itu terbagi menjadi dua. Dari sisi dibebankan syariat atau tidaknya. Bagian pertama, ada ciptaan Allah dari alam ini aqilun mukallafun. Dia memiliki akal sekaligus juga dibebankan syariat. Yang kedua, tidak memiliki akal dan juga tidak dibebani syariat. Ada yang berakal dan dia dibebani syariat. Dalam artian dia wajib sholat, haji kalau mampu, zakat kalau mampu, puasa, kemudian apalagi bertauhid, tidak boleh syirik dan seterusnya, itu mukallaf ya. Yang kedua, ghairu aqil, nggak punya akal ya, pasti tidak akan diberikan mukallaf, kewajiban. Siapa saja fal awalim al mukallaf, ciptaan Allah yang mukallaf, yang kena beban syariat, siapa aja? Al jin wal ins, jin dan juga manusia. Mereka itulah yang akan dihisab nanti di hari kiamat, dan juga akan diberikan ganjaran dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-jin wal insi, jin dan jun. Humul ladzina yuhasabuna yaumal qiyamah wa yujzauna 'ala ma tarafu. Wa amad dawab wat tuyur wal wuhush wal hasyarat wa hiya al-awalim ghairu mukallaf ka hadhihi yaqulu laha rabbuha kuni turaban fatakunu turaban. Bagian yang kedua tidak berakal dan tidak diberikan kewajiban syariat. Contohnya adalah hewan, baik burung, serangga dan seterusnya ya. Atau bisa juga pohon, bebatuan, sama itu. Tidak berakal dan dia tidak dibebani syariat. Ya hewan-hewan lah dan benda-benda lain. Pohon, batu, apa lagi? Siapa? Orang yang gila sebelumnya dia berakal, mukallaf gitu. Tapi ketika gila sudah lagi tidak berakal. Tapi orang gila sebelum gilanya dibebani syariat atau tidak? Dibebani syariat, dan itulah yang akan dihisab ketika dia masih waras. Kalau udah sedeng mah udah nggak dihisab gitu. Sedeng lagi. Kalau udah gila, sekarang nggak boleh ngomong gila kan? Boleh. Kalau sudah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa gitu, nggak boleh kan ngomong gila. Ada orang-orang nggak boleh dibilang gila, disebutnya dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa gitu. Ya gila sama aja udah.
Kuni turaban. Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian tanah abu. Fatakunu turaban. Wa dzalika ba'dama tantahi al-hikmatu min wujudiha wa yuqtassu li ba'diha min ba'din hatta yuqtassu li syatil jalhai min asyatta'il qarnani thumma ba'da dzalika tasiru turaban. Itu nanti Allah akan mengqisas hewan-hewannya. Di antara contohnya kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Waqad asyaratil ayatu allati fi suratin naba wa hiya qaulu ta'ala wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Asyarat ila hadzal ma'na ay annahu yatamanna al-kafiru an yasira turaban ka hadzal awalim ghairu mukallafah wa billahi taufiq. Dan Allah Azza wa Jalla telah berisyarat dalam surah An-Naba, salah satu ayatnya berfirman, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah mengkisahkan perkataan orang kafir nanti di hari kiamat, seandainya saja diriku adalah tanah gitu. Seandainya saja saya ini adalah tanah saja, seperti itu. Ketika melihat hewan-hewan difirmankan untuk menjadi tanah, dia juga berharap untuk menjadi tanah saja. Kenapa? Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya sudah, putus asa. Seandainya saja saya menjadi tanah seperti hewan-hewan itu aja deh, selesai urusan. Ya, ini pembahasan kita di bab yang tadi ya, tentang Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan manusia dan ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kekal abadi, ada untuk selama-lamanya, surga, neraka, kursi, arsy dan seterusnya disebutkan. Wal imanu bil qasas yaumal qiyamah bainal khalqi kullihim bani adam wasibai wal hawam hatta lidharrati min adh-dharrah hatta ya'khudha Allahu 'azza wa jalla li ba'dihi min ba'd wa li ahli al-jannah min ahli an-nar wa li ahli an-nar min ahli al-jannah wa li ahli al-jannah ba'dihim min ba'd wa li ahli an-nar ba'dihim min ba'din. Baik, Iqra. Adit ya. Mengimani adanya kisos, membalas di antara para makhluk di akhirat kelak. Beriman terhadap adanya kisos di antara semua makhluk pada hari kiamat. Anak Adam, binatang, buas, serangga, hingga semut kecil, Allah akan mengembalikan hak-hak sebagian mereka dari sebagian yang lain. Mengembalikan hak ahli surga dari ahli neraka, juga ahli neraka dari ahli surga. Sebagian ahli surga dan sebagian yang lain, dan sebagian ahli neraka dari sebagian yang lain. Taib ini tentang kisos ya. Apa itu kisos? Ya ini, mengembalikan atau membalas hak seorang kepada yang berhak. Yani anal qisas hasilun baina bani Adam ba'duhum min ba'd. Qisas ini akan terjadi di antara para manusia satu dengan yang lainnya. Dan juga manusia dengan jin ya, bahkan manusia dengan jin. Wa bainal ins, dan juga jelas manusia dengan manusia yang lainnya. Binatang buas, serangga, hewan-hewan dan seterusnya. Telah datang hadis di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam dalam syarahnya. Hatta yaqtassa lisyatil jalha'i allati la quruna laha min asyati al-qurna. Aidat al-qurun. Datang dalam riwayat hadis sampai-sampai kisos itu terjadi di antara kambing yang tidak memiliki tanduk dengan kambing yang memiliki tanduk. Itu. Ya, sampai-sampai kisos itu terjadi di antara kambing yang tidak memiliki tanduk dengan kambing yang memiliki tanduk. Dan juga ini terjadi pada manusia ya. Disebutkan dalam catatan kaki di situ ada wal maksud bil qisas huna ma yusamma 'inda ahli ilmi bil qantarah wa huwa wuquful mu'minin ba'da sirat bainal jannati wan nar
Kisos ini akan terjadi ya di antara para manusia dan juga hewan-hewan. Ketika orang-orang beriman, mereka berdiri ya, menunggu wukuf, berdiri di antara surga dan juga neraka, di antara surga dan neraka. Disitulah kisos dulu sebelum masuk ke dalam surga dan sebelum masuk ke dalam neraka, di situ tempatnya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fil aqidah al-wasitiyah faman marra 'ala as-sirati dakhala al-jannah fa idza 'aburu alaihi waqifu 'ala qantarah bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'di min ba'd fa idza 'udzibu wa naqau udna lahum fi dukhulil jannah. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang kisos ini kapan gitu, terjadinya kapan dan di mana. Setelah manusia melewati sirat, mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka akan masuk ke dalam surga. Namun setelah mereka menyeberangi sirat, mereka akan berkumpul dulu di sana. Disebutnya qantar. Bainal jannah wan nar, di antara surga dan juga neraka. Diberhentikan dulu untuk dikisos sesama mereka. Untuk dikisos sesama mereka. Setelah terjadi kisos itu sudah selesai, barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qalu hatta yakhulullahu azza wa jalla ba'di min ba'd li ahli jannah min ahli nar wa li ahli nar min ahli jannah. Kisos itu akan terjadi sesama manusia, bahkan sesama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Itu. Penghuni surga dengan penghuni neraka. Wa li ahli nar min ahli jannah. Penghuni neraka terhadap penghuni surga. Bahkan itu terjadi di antara sesama penghuni surga sebelum masuk, makanya di kisos terlebih dahulu. Bahkan juga itu terjadi di antara sesama penghuni neraka. Berarti terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka dan penghuni surga, sesama penghuni surga, sesama penghuni neraka. Kisos dulu sebelum mereka diceburkan atau dimasukkan ke dalam surga. Aqulu qad jaa fil hadits anna Allah azza wa jalla yunadi yaumal qiyamah fayaqulu ana al-malik ana dayyan wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ay yadkhula an-nar wa la 'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta uqassahu minhu wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ay yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqqun hatta uqassahu minhu hatta laqma. Qala qulna kaifa wa inna manati Allah azza wa jalla uratan gurlan buhman qala bil hasanat was sayyiat. Telah datang riwayat hadis tentang kisos ini, bahwasanya Allah azza wa jalla akan memanggil, menyeru nanti di hari kiamat dan mengatakan, saya adalah raja. Mana tuh raja-raja yang pernah ada? Tidak selayaknya bagi seseorang dari penghuni neraka memasuki neraka dan dia masih memiliki sesuatu terhadap seseorang dari ahli surga, masih punya urusan terhadap seseorang dari ahli surga, sampai saya mengkisosnya terlebih dahulu. Dan tidak layak bagi penghuni surga memasuki surga dan dia masih punya hak terhadap penghuni neraka sampai saya mengkisosnya terlebih dahulu. Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana Rasulullah, kita kan datang kepada Allah tidak membawa apa-apa, yakni bayarnya dengan apa? Qala bil hasanat was sayyiat. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala-pahala kita. Dibayar dengan pahala. Kalau kita tidak punya pahala, maka dosa orang itu diberikan kepada kita ya. Tapi sesuai dengan kadar dosanya atau kelakuannya. Jadi bayarnya dengan pahala, sudah dibayar dengan pahala. Karena sudah wala dinar wala dirham, di situ tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, sudah. Bayar dengan al-hasanat, dengan pahala, atau as-sayyiat, atau dengan
dosa-dosa. Saya tuntut nanti di hari kiamat. Kalau tidak dimaafkan, betul-betul akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Berharga tidak itu? Berharga, lumayan untuk digibahin orang, dijelekin orang. Saya tuntut nanti di hari kiamat, padahal kita tidak melakukan apa yang orang itu katakan. Boleh dimaafkan tidak? Boleh sekali. Boleh mengatakan saya nggak ridho, nanti saya akan tanya itu di hari kiamat. Terjadi tidak nanti? Terjadi di kasus ini, dibayar dengan hasanat atau sayyiat. Yang paling penting adalah yang paling afdol maafkan, silakan. Udahlah saya maafin. Makanya keluarga mayit biasanya kalau ada yang punya punya hutang, kalau si mayit memiliki hutang dengan salah satu di antara kalian, mungkin dia sudah lupa atau nggak sempat bayar atau nggak mau bayar, silakan mendatangi saya sebagai keluarganya, ahli warisnya, tolong. Karena ini urusan ini serius, sekarang si fulan ini sudah meninggal dunia. Gitu. Kemudian kalau ada kata-katanya yang kurang baik, ya semoga kami minta untuk dimaafkan, diikhlaskan, kasihan. Untuk apalah, dia sudah meninggal dunia. Kan suka begitu biasanya. Datang yang punya masalah. Saya dulu waktu hidup sendal shawl saya pernah diambil. Maka pihak ininya mengganti sendal shawl ini saya ganti. Ada lagi yang lain seperti itu. Karena ini urusannya sangat genting atau berbahaya. Kekhilafan si mayat tolong dimaafkan, diikhlaskan. Ya, jangan sampai nanti terjadi sesuatu di hari kiamat. Kasihan dia juga saudara kita, dia orang Islam juga. Ya, jangan sama supaya dia nanti di sana tenang gitu. Boleh nggak begitu? Boleh, boleh sekali. Kalau si mayat punya sesuatu, hutang atau yang lainnya, tolong hubungi kita sebagai pihak keluarga. Nanti kalau kita mampu, kita segera akan bayarkan gitu. Kalau ada kata-katanya yang kurang bagus sekarang ini, ya saya memohon untuk diikhlaskan, dimaafkan saja. Kasihan. Nggak mau, ya sudah, nanti dibawa di hari kiamat. Dibayar dengan bil hasanat was sayyiat. Wal muhim annahum la yadkhuluna al jannata wan nar illa ba'da akhdhil huquq min ba'dihim al ba'd. Fa idza safu wa naqu udkhila ahlu jannati al jannata wa ahlun nari an nar wa billahi taufik. Kesimpulannya bahwasanya semuanya tidak akan masuk surga atau neraka sampai mereka diselesaikan haknya masing-masing gitu. Haknya masing-masing sesama mereka. Kalau sudah bersih, sudah rapi, sudah clean gitu ya, maka dimasukkanlah penduduk surga ke dalam neraka. Maka dimasukkanlah penduduk surga ke dalam surga. Dan dimasukkanlah penghuni neraka ke dalam neraka. Wabillahi taufik. Dan kepada Allah lah taufik itu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum lanjut? Ustaz, Ya. kalau kita punya salah ke orang, kemudian orang itu memaafkan tanpa kita meminta maaf, Ustaz, apakah kita nanti tetap akan dihisab? Enggak lah. Kan sudah dimaafkan. Maka itu kan diantara syarat taubat dari seseorang yang melakukan sesuatu terhadap manusia, minta diikhlasin. Tapi tanpa kita minta maaf, Ustaz. Iya. Biasanya kan ada orang baik itu, Ustaz. Iya. Biarin aja itu. Tetap enggak akan, karena sudah diikhlaskan, sudah dimaafkan. Walaupun dia tidak meminta maaf, orang itu ya sudah, saya maaf, sudah enggak apa-apa. Mungkin dia lagi kesel, lagi marah, saya maafin. Tapi dia ngomong kepada dirinya sendiri kan, nggak ngomong sama pelakunya itu. Sudah nggak ada, karena sudah diikhlaskan. Sama, nggak ngomong juga sama pelakunya. Nanti saya tuntut dari kiamat orang itu, ya akan terjadi, nggak akan terjadi nanti. Walaupun dia nggak ngomong gitu. Makanya dia harus mengatakan, minta maaf lah waktu itu saya lagi kesel banget, saya bilang, dasar kamu nih kuda kamu. Padahal dia bukan kuda, dia adalah waduh, parah. Padahal dia adalah
manusia karena lagi marah. Nah, kadang kita juga mungkin yang digituin ya, wajar lah, mungkin lagi banyak pikiran, lagi kesel. Saudara kita biar aja dimaafkan. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Allah alam. Ya Pak. Yang tadi, Ya. seandainya dia mencintai atau membosankan gitu. Terus itu tadi dimaafkan. Tapi bagaimana dosanya itu, Ustaz? Ya. Apakah pada saat untuk manusia kan bisa dimaafkan, tapi bagaimana dengan Allah? Iya. Dia membuat puasa untuk zina atau apa? Iya, dimaafkan. Itu kan syarat bertobat dari hak yang kita ambil dari seseorang adalah meminta keikhlasan dari orang itu. Kan syarat tobat kalau itu dosa kita kepada Allah ada berapa? Ingat nggak dulu? Pertama menyesal, pertama tobatnya ikhlas, kemudian menyesal, kemudian berniat tidak akan mengulangi, kemudian berazam, keinginan yang kuat, tidak akan mengulangi, kemudian berhenti di saat itu. Itu kan taubat berkaitan dengan Allah. Dosa yang berkaitan, semua yang berkaitan dengan Allah. Tapi ada dosa-dosa seperti misalnya dengerin musik. Itu dosa merugikan orang lain atau diri kita, dengan Allah saja yang tahu dosa itu. Diri kita. Mencuri duit temannya di asrama. Ngeliatin siapa Om Fadil? Jangan tengok-tengok begitu dong. Ya seperti mencuri uang orang lain, itu merugikan orang lain tidak, manusia lain tidak, ya, merugikan. Maka dia ikhlas, saya tidak akan mencuri lagi. Kemudian dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia tadi apa? Berniat tidak akan, berazam nggak mau lagi ngulangin. Keempat sudah berhenti nyolongnya, udah nggak mau lagi. Selesai kan? Nah, baru dia datang kepada temannya. Akhi, Afwan, kemarin saya ngambil uang kamu. Berapa? Yang mana? Yang 100.000. Tak. Terus temannya, ya sudah nggak apa-apa. Kewajiban dia ngapain? Membalikan uangnya. Ulang ini. Itu taubatnya. Hah? Selesai sudah. Katubu ilallahi taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu yang melakukan perbuatan dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Makanya sebagian bisa dikatakan mengatakan kalau berdosa dengan Allah itu urusannya mudah, bas, gampang. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, itu maha, dia akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Banyak ayat innallaha huwal ghafurur rahim, kan banyak. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, itu lebih gampang. Tapi dosa-dosa yang mutaaddi itu melibatkan orang lain, maka ditambah syaratnya adalah untuk melengkapi taubat itu meminta maaf pada orang itu semampu minta maaf dan mengembalikan haknya kalau dipinta. Kalau temannya sudah nggak apa-apa, saya pulangin ya, nggak, jangan udah. Yang penting kamu jangan mengulanginya lagi pada saya, pada orang lain silakan. Enggak bercanda. Yang penting kamu jangan mengulanginya lagi. Uangnya dia bilang udah nggak usah, nggak apa-apa, jangan dikembalikan. Yang penting jangan diulangin. Selesai nggak itu? Selesai sudah. Nah, makanya lebih sulit adalah berurusan dengan manusia gitu. Kita harus maaf lah, saya maafin kemarin saya begini dan begitu. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Rata-rata sih yang kita temui orang-orang itu di awam atau di kalangan kita pasti memaafkan. Jarang gua ngomong, jarang sih. Pasti sudah apalah, kasihan. Hah? Dalam udah mati. Sakit hati, bahaya itu makanya. Nah itu dia tadi, jadi harus minta kepada manusia. Kalau kepada Allah gampang gitu ya. Urusannya
lebih mudah, bukan berulang lagi, diulang lagi, taubat lagi, diulang lagi, taubat lagi, diulang lagi terus. Ketika berdosa untuk mengulangi taubatnya terus. Menurut itu perjuangan kita dalam melawan hawa nafsu dan juga syaitan. Jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, terus seperti itu. Taubat lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Kayak taubat adalah perjuangan sepanjang hidup kita gitu. Kalau alam pertanyaan tadi, seandainya ada orang menzalimi kita, sekarang sebaiknya ya karena kita manusia biasa kadang-kadang kesal sakit hati, ya saya bilang sebaiknya kita maafkan. Tapi bagaimana penzaliman dia terhadap kita itu kita balas, biar dia jerah, biar dia tahu kita nggak suka caranya begitu. Misalkan dia menfitnah saya, ataupun dengan apa secara fisik atau gimana, tapi dia menzalimi. Saya tidak mau maafkan, tapi saya membalas. Mungkin kalau dengan kata-kata dia kasar juga, saya akan balas dengan kata. Bisa, Ustaz? Maksudnya saya akan membalas juga. Tapi di surah An-Nisa ada di Quran nggak tentang dalil bahwasanya di belakang itu khud fahari. Bolehnya seorang yang terzalimi untuk membalas gitu. Bolehnya seorang yang terzalimi untuk membalas, boleh. Dan praktik Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pun begitu, banyak sekali beliau mendoakan keburukan gitu ya, membalas sebagian perlakuan dari orang-orang kafir. Ya, seperti mantan menantunya ya. Siapa namanya? Utbah ya. Bin Abi Lahab ya, Utbah bin Abi Lahab yang meledek-ledek Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentalak istrinya gitu. Mentalak istrinya, dan istrinya anak-anaknya Nabi. Siapa namanya? Istrinya Utsman bin Affan, sebelumnya Ruqayyah, dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, Utbah ibnu Abi Lahab. Gitu. Nabi SAW diledekin, diludahin gitu ya, marah dan mendoakan, sallallahu alaika kalban min kilabillah. Semoga Allah mengirimkan kepadamu anjing dari anjing-anjingnya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Akhirnya di tengah perjalanan diterkam oleh kumpulan singa. Gitu. Ada kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang dituduh sesuatu, saya supaya buta matanya. Tidaklah mati orang itu kecuali dalam keadaan buta. Gitu. Ini membalas kezaliman dengan sesuatu. Gitu. Biasanya didoain dan seterusnya. Ya, setimpal, jangan berlebihan. Dia cuma nyorong pensil, mudah-mudahan buntung tangannya. Itu pensil 3.000. Ya, berdoa saja, ya Allah, saya nggak ridho. Semoga Engkau membalas dengan caramu, terserah mau diapain, sesuai dengan kelakuannya. Nanti ternyata pensilnya hilang juga. Kita cari ini. Tentang orang yang terzalimi boleh untuk membalas. Lupa saya ini. Lupa ikhwan, nanti anak cari dalil tentang orang yang terzalimi boleh untuk membalas, namun memaafkan lebih baik gitu.
lebih utama. Ustaz Ojan tahu nggak? Syura ini gimana itu, yang apa? Wajaza saya bukan, ada ini. Ila man zulim. Ngeter nih kepala ini. Toib, nanti kita carilah. Jadi boleh membalas seseorang yang dizalimi, boleh dikasih pilihan, boleh dia untuk membalas orang yang menzalimi dirinya. Tetapi memaafkan lebih utama. Boleh tidak membalas, maka diperbolehkan membalas kezaliman orang yang menzalimi kita. Berbeda dengan orang Nasrani, kalau dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita nggak Islam boleh untuk membalas kezaliman orang yang zalim itu. Boleh. Dia ngatain kita, ya kita katain lagi. Dia pukul kita apain? Lapor polisi. Boleh tidak? Boleh. Kalau dipukul duluan boleh untuk melapor polisi. Dia ambil lampu kita di bawah, dicoret-coret spanduk, kita balas lagi kalau kita tahu orangnya. Coret spanduk, kemudian diambil lampunya, dirubuhin lagi, dikencingin lagi di situ. Boleh tidak untuk membalasnya? Boleh. Kalau kita mengetahui pelaku yang kita doakan dari masjid ini, saya berulang kali doakan dari masjid ini, orang yang di bawah itu. Enggak, udah sikat, saya udah doain aja, habisin aja udah. Lampu baru mau dipasang, ntar ambil lagi, tunggu dulu lah, nanti mau ganti lampu kuning gitu, biar kayak kelenteng kalian. Kuning merah kan di bawah. Gitu. Jadi boleh ketika dizalimi untuk membalas kezalimannya dengan cara yang ma'ruf gitu, yang setimpal gitu ya. Jangan cuma motor dikempesin lalu kita menghancurkan motor orang itu gitu. Ya Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Ini Allah akan membangkitkan para manusia dari kemisisan matinya dahulu, itu maksudnya gimana? Iya, kalau dia ini keadaan orang ketika meninggal dunia gitu ya. Ya kalau lagi sakit dibangkitkannya dalam keadaan seperti dia mati gitu. Makanya disebut dengan su'ul khotimah, dengan husnul khotimah, seperti itu. Orang yang bunuh diri, mati bunuh diri dengan minum baygon, nanti dia di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan minum baygon seperti itu. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan kalau dia matinya baik, maka dibangkitkan nanti dalam keadaan bagus, baik, enak. Ya, kalau yang bunuh diri itu tegas ya, tegas. Kalau bunuh diri dia dibangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan seperti dia membunuh diri dengan apa gitu. Kalau ada orang bunuh dirinya dengan main HP kesetrum gitu, ya begitu nanti dibangkitkan di hari kiamat. Bunuh dirinya lompat dari flyover, ya begitu nanti dibangkitkan di hari kiamat. Menusuk dirinya ya akan seperti itu, dibangkitkan nanti di hari kiamat gitu. Yang baik maka dibangkitkan dalam keadaan baik gitu. Amalannya bagus, bahkan sebagian ada yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, seperti itulah. Ada pertanyaan lain? Ustaz, Ya. memaafkan dari Ustaz, keutamanya apa Ustaz? Kenapa? Apa keutamaan dari kita memaafkan kesalahan orang lain? Nah. Kenapa? Keutamaannya Ustaz. Kau memaafkan orang lain, ya dia berjiwa hanif, berarti berjiwa jiwanya nih pemaaf gitu, seorang yang lapang dada, pemaaf, tidak pendendam gitu. Seperti itu. Balasannya? Kenapa? Balasannya Berbuah pahala lah itu. Akan berbuah pahala, itu kebaikan. Memaafkan orang lain kebaikan atau tidak? Kebaikan, akan berbuah pahala buat dia gitu. Bukan berarti kalau orang yang membalas dia tidak baik gitu. Boleh untuk membalas, boleh untuk memaafkan. Sampai yang dibunuh juga kan gitu. Yang saudaranya dibunuh, keluarganya dibunuh, boleh kita untuk memaafkannya gitu. Surah Baqarah itu ya. Ajannya. Gimana bunyinya? Sudah sampai situ belum? Tentang memaafkan saudaranya yang dibunuh gitu oleh orang lain. Walakum fil qisasi hayatul ya ulil albab.
Ayat berapa itu? Kutiba alaikum qisas fil qatl al-hur bil hurri. Nah, sini ya. Ayat nomor berapa itu, Ustaz? Boleh dicari gak? Supaya yang lain bisa tahu, bisa lihat. Faman khafa min musi ya. Terus 178 ya. Ada di situ kan? Ketemu antum di situ? Ya, sudah ada tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Terus faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Dan siapa yang memaafkan, faman ufiya lahu min akhi, siapa yang memaafkan saudaranya yang membunuh familynya, keluarganya, fattiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Di surah Al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhi, asyahid ya, faman ufiya lahu min akhi, siapa yang memaafkan saudaranya. Ini dalam hal ini pembunuhan gitu ya, pembunuhan. Pihak keluarga memaafkan pelakunya, dan juga atau dia meminta untuk membayar denda dia juga boleh, atau maafin selesai. Itu ada ganjarannya, ada pahalanya, ada, karena itu merupakan kebaikan. Itu merupakan sebuah kebaikan. Ngapain Nabi? Ngapain? Ada pertanyaan lain? Pertanyaan? Pak Iki, nggak ada pertanyaan Pak? Toib, sampai di sini ikhwan sekalian, nanti kita akan lanjut di bab berikutnya ya. Tentang apa bab berikutnya? Ya, wujubu ikhlasil amali lillah. Gampang ini Maya. Ya. Wajib mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah semata, Allah saja. Tapi barangkali sampai sini ikhwan sekalian, nanti itu surat An-Nisa kita beritahukan ya di grup aja. Tentang orang yang terzolimi boleh untuk membalas. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.